Beberapa syarat kelayakan monetisasi YouTube yang belum semua teman-teman pahami. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kira-kira apa aja sih syarat kelayakan monetisasi YouTube. Simak videonya sampai selesai ya. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ai. Nah, sesuai yang aku katakan tadi, kalau belum semua dari teman-teman pemula tahu syarat kelayakan monetisasi itu seperti apa. Karena sebagian besar dari teman-teman pemula yang diketahui yaitu syarat monetisasi hanya mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, sebenarnya ada beberapa syarat monetisasi yang harus kita penuhi atau kita ikuti seperti kebijakan-kebijakan dari YouTube-nya. Nah, jadi buat kalian yang mau gabung jadi partner YouTube atau mau channel yang dimonetisasi, kalian harus tahu dulu nih syarat untuk dimonetisasi itu apa aja. Oke, aku bakal jelasin secara detailnya gimana agar kalian tahu nih dan bisa paham gitu ya. Karena bukan hanya sekedar kita udah mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, terus channel kita udah bisa dimonetisasi. Sebenarnya ada beberapa kelayakan minimum untuk kita gabung menjadi partner YouTube. Oke, kira-kira apa aja? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama yaitu adalah kita harus mematuhi semua kebijakan channel YouTube. Karena kalau kita mau jadi YouTuber atau content creator dan ingin mendapatkan gaji atau penghasilan dari YouTube, ya kita harus dong mau mematuhi kebijakan itu sendiri dan gak boleh sesuka hati kita. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam kebijakan monetisasi YouTube itu sendiri? Oke, diantaranya yaitu ada kebijakan komunitas, persyaratan layanan, terus hak cipta, kemudian kebijakan program Google AdSense. Dan yang penting yaitu pedoman konten yang cocok untuk iklan. Kan sebagian besar gitu ya penghasilan kita yang kita dapatkan dari YouTube itu ya dari iklan gitu ya yang muncul di videonya kita. Nah, pastinya video-video yang kita buat yaitu harus konten yang memenuhi persyaratan YouTube dan cocok untuk iklan. Yang kedua yaitu tinggal di negara atau wilayah tempat partner YouTube tersedia. Nah, sekarang udah tersedia nih beberapa negara yang di dalamnya itu ada termasuk Indonesia gitu ya. Jadi kalau kalian pengen bergabung jadi partner YouTube, pastikan kalian tinggal di wilayah atau daerah yang sudah tersedia program partner YouTube-nya ya. Terus yang ketiga yaitu tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi pastikan nih kalau misalnya kalian pengen daftar ke program partner YouTube, pastikan dulu channelnya itu nggak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Karena di sini ada 3 tahapan. Kalau misalnya teman-teman itu sampai 3 kali punya teguran yang aktif, itu channel kalian bisa dihapus sama YouTube. Untuk pelanggaran pedoman komunitas itu, kalian bakal dapat teguran dari YouTube dan notifnya itu nggak bisa dihapus atau dihilangkan dari YouTube Studio kalian. Terus kalau misalnya nih dalam waktu 90 hari kalian melakukan pelanggaran lagi, itu akan kena teguran yang pertama. Dampaknya dari teguran yang pertama yaitu dalam waktu 1 minggu kalian nggak bisa melakukan kayak itu upload video atau live streaming dan yang lainnya. Kalian bisa baca-baca aja di kelayakan monetisasi YouTube-nya seperti ini. Nah, terus kalau misalnya dalam waktu 90 hari yang sama gitu ya setelah dari teguran yang pertama dan ternyata kena teguran lagi nih, itu akan kena pelanggaran yang kedua. Nah, dampak teguran yang kedua ini yaitu kalian nggak bisa posting konten apapun itu selama 2 minggu. Kalau misalnya nih dalam waktu 90 hari masih melakukan pelanggaran, nantinya akan kena teguran yang ketiga. Artinya YouTube akan menghapus channel YouTube kalian dan menghapus konten yang kena teguran pedoman komunitas itu nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi caranya harus menyelesaikan masalahnya dan bukan dihapus videonya. Syarat yang keempat untuk bisa gabung di partner YouTube yaitu pastikan verifikasi 2 langkah sudah aktif untuk akun Google kalian. Nah, gunanya verifikasi 2 langkah ini yaitu untuk keamanan akun kita dari hackers dan mencegah peretas untuk mengakses akun kita. Dan tanpa kita aktifkan verifikasi 2 langkah ini, channel kita itu nggak bisa dimonetisasi ya. Terus yang kelima, syarat kelayakan untuk gabung ke partner YouTube yaitu memiliki akses ke fitur lanjutan di YouTube.
Nah, di fitur lanjutan ini nantinya kita akan disuruh untuk memverifikasi identitas kita dan kegunaannya yaitu untuk membantu kita mengurangi penyalahgunaan dan spam di YouTube. Nah, fitur lanjutan ini itu ada beberapa fitur yang dapat kita akses. Yang pertama yaitu fitur standar, yang dimana kita itu bisa mengakses fitur standar ini. Channel kita itu tidak boleh kena teguran pedoman komunitas yang aktif. Dan fitur ini juga bisa kita gunakan untuk memperbanyak view dan mengembangkan channel kita. Terus yang kedua yaitu ada fitur menengah. Nah, untuk kita bisa mengakses fitur menengah ini, kita itu harus memverifikasi nomor HP kita yang aktif ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fitur lanjutan. Nah, kalau kalian konten kreator yang aktif dan memiliki story channel yang baik, kemungkinan besar kalian itu akan otomatis memenuhi syarat untuk memenuhi fitur lanjutan ini. Oke, gimana caranya kita untuk membuka fitur lanjutan ini? Yaitu kalian bisa menggunakan tanda pengenal kalian yang valid. Terus agar bisa menggunakan fitur lanjutan ini, kalian itu harus mematuhi pedoman komunitas YouTube dan menjaga history channel yang baik gitu ya. Dan yang terakhir, syarat kelayakan untuk gabung ke partner YouTube atau yang keenam yaitu kalian harus tautkan satu akun Google AdSense untuk YouTube aktif ke channel kalian. Nah, Google AdSense ini bisa kalian buat itu nanti aja ketika kalian mau daftar monetisasi ya. Nah, kalau kalian mau mendapatkan penghasilan di YouTube dan menerima pembayaran, kalian harus tautkan Google AdSense ke channel YouTube kalian. Tapi kalau misalnya kalian belum memenuhi syarat monetisasinya dan kalian belum memiliki akun Google AdSense, kalian nggak perlu khawatir karena itu nanti bisa kita buat ketika kita mengajukan monetisasi channel kita. Nah, itu tadi dia beberapa syarat kelayakan untuk gabung ke partner YouTube dari beberapa yang aku sebutin tadi. Kalian bisa baca-baca aja syarat kelayakan monetisasi ini di YouTube Studio. Jadi untuk syarat monetisasi bukan hanya sekedar kita mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk video panjang dan 1000 subscriber dan 10 juta penayangan untuk video short. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and share video ini ke sosial media kalian ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video aku berikutnya. See you, bye-bye.